Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, semoga pada kesempatan ini kita selalu diberikan kesehatan dan tetap terus untuk semangat belajar dan berlatih. Untuk materi video pembelajaran kali ini, sebagai penunjang pembelajaran daring kita akan membahas materi tentang Scratch lanjutan. Kita kenalkan bagaimana menu-menu utama dan fungsinya untuk membuat sebuah project dalam Visual Scratch. Langsung kita buka Scratch desktop kita. Kita klik 2 kali icon desktopnya. Oke. Kita tunggu untuk loadingnya, mungkin agak sedikit lama bagi komputer atau laptop yang spesifikasinya kurang memenuhi. Baik, sudah terbuka. Yang pertama di sini adalah menu utama, ada di atas ini pengaturan tentang Scratch. Di sini ada logo Scratch atau tulisan Scratch ini bisa kita klik. Isinya adalah info dari Scratch desktop yang kita pakai. Ini kita pakai kebetulan versi 3.6.0. Oke. Terus icon bola dunia ini adalah language atau bahasa. Kita bisa mengganti bahasa Scratch yang kita gunakan sesuai dengan yang sudah tersedia. Nah, di sini ada bahasa Indonesia. Mungkin kita klik bahasa Indonesia, boleh. Nah, kalau mau kembali lagi ke bahasa Inggris, ya kita klik pilih English. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada file, ada 3 menu, new untuk membuat project baru atau file baru, kemudian load from your computer untuk mencari file atau project yang sudah kita kerjakan untuk dibuka lagi, kemudian di sini ada save to your computer, ini untuk menyimpan file atau project yang kita buat. Edit, ada restore, ada turn on turbo mode. Oke, ini adalah utama. Terus kita lihat di sini ada block coding. Block coding ini dibedakan dengan warna-warna sehingga lebih mudah. Yang pertama motion, isinya seperti ini, move, gerak, berputar, lewat sini semua. Di sini ada loop, ini bisa percakapan sesuai dengan perintah yang ada pada block codingnya. Sound, khusus untuk suara, memberikan efek suara pada objek yang kita buat pada project yang ada di Scratch ini. Terus ada event, biasanya digunakan untuk memulai sebuah project agar bisa bergerak objek tersebut. Ada control, di sini ada forever, repeat, bentuk perulangan, bentuk if atau pengambilan keputusan dan seterusnya. Kemudian sensing, di sini ada touching, kita bisa menggunakan keyboard, kemudian mouse, itu pengaturannya dari sini. Operator, ini untuk operator matematika, sudah disediakan blok-bloknya, ada plus, minus, bintang atau kali, kemudian mode atau biasa disebut pembagian, lebih besar, lebih kecil, sama dengan, dan seterusnya. Kemudian ada variabel, ini variabel yang digunakan dalam pembuatan sebuah project. Jika my block, mungkin kosong, ini kita bisa membuat blok sendiri sesuai dengan yang kita inginkan. Tentunya ini pemrograman untuk Scratch yang lebih lanjut. Di sini ada tombol plus, add extension. Ini kita bisa menambah jika di sini tidak ada yang kita perlukan. Ini bisa kita tambah di add di sini. Tinggal diklik, kemudian akan tertambah pada blok selanjutnya. Kita klik back untuk kembali. Sementara kita gunakan untuk ini aja pengenalan. Terus di sini ada custom. Custom ini digunakan untuk mengubah sprite. Nah, ini yang namanya sprite atau objeknya yang akan kita animasi, akan kita beri coding atau beri program supaya bisa berjalan sesuai dengan perintah yang kita inginkan. Tinggal diklik, bisa ganti warna, fill, dihapus, backward, ungroup, dan seterusnya. Di sini sudah ada. Saya kira untuk pengolahan gambar setelah ini
Mungkin kalian sudah familiar. Terus ada sound. Ini pengolahan sound atau suara back sound yang kita gunakan agar animasi kita atau program kita lebih menarik. Jadi ini adalah menu-menu utamanya. Kode, custom, sound, dan seterusnya. Terus di sini ada tampilan sprite. Ini adalah layar display-nya. Kemudian di sini ada tombol go dan tombol stop. Go ini digunakan untuk melihat hasil apa yang kita dapatkan setelah membuat program tersebut. Nah, kalau di sini adalah blok codingnya. Misalnya di sini bisa kita geser ke sini. Terus selanjutnya adalah di sini ada tombol sprite. Sprite ini bisa kita tambahkan di sini. Macam-macam sprite-nya bisa kita tambah sendiri melalui upload. Kemudian di sini surprise, pen, choose, dan choose a sprite. Kita gunakan defaultnya atau bawaannya saja dulu. Seperti ini. Nah, di sini bisa kita tambahkan macam-macam sprite yang sudah disediakan oleh Scratch ini. Misalnya kita mau tambahkan animal, katakanlah ini, kita masukkan. Ini bisa kita rubah-rubah. Nah, untuk merubah mana yang kita gunakan, harus kita klik dulu. Misalnya ini tidak kita gunakan, silakan diklik tong sampah, maka akan hilang. Nah, tinggal ini. Nah, di sini ada X, Y, dia akan diletakkan secara horizontal atau vertikal. Nah, seperti ini. Kalau Y, maka pergerakannya seperti ini, letaknya seperti ini. Sedangkan Y itu ke atas ke bawah, seperti ini. Nah, ketika kita tekan sini, maka nilai ini akan berubah sesuai dengan letak sprite yang kita gunakan. Saya taruh sini, dia berubah. Terus di sini ada size. Ini untuk memperbesar, memperkecil ukuran sprite. Misalnya saya masukkan di sini 70, dia akan lebih kecil. Direction, arahnya, ini bisa kita putar. Nah, 360 derajat. Sementara kita tetap menggunakan 90 saja. Oke. Sini ada backdrop. Backdrop itu layarnya, belakangnya seperti ini. Kita lihat, oh kita punya berbagai macam backdrop yang bisa kita sematkan untuk di belakangnya. Misalnya seperti ini. Underwater. Oke, saya gunakan ini. Nah, maka akan tampil di sini backdropnya. Nah, sementara seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk membuat atau menjalankan sprite battle ini. Kita kasih animasi sederhana. Caranya yang pertama, ini harus kita aktifkan dulu sprite-nya dengan cara klik, kemudian pilih blok coding yang mau kita masukkan dulu. Kita pakai event dulu. When click. Kita klik, kita geser ke blok kode ini. Nah, setelah diklik, apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita kasih motion. Move 10 step. Sini sudah ada, bisa nempel ya. Kita tinggal letakkan di dekatnya, dia akan nempel. Move 10 step. Nah, bagaimana jika kita jalankan? Klik go. Nah, dia akan berjalan. Perlahan. Nah, oke. Ini sudah berjalan. Saya coba akan menambahkan lagi dengan perintah yang lain.
Mungkin kita bisa cari-cari di sini motion. Nah, saya klik ini, if on Edge Bones, saya klik di sini. Nah, coba kita klik terus. Nah, dia akan kembali. Karena perintahnya dia bergerak 10 langkah. Ketika if on Edge Bones, ketika dia berada di tepi, dia akan kembali atau terpantul kembali. Nah, supaya menarik mungkin kita kasih blok kode yang lain. Kita pakai forever. Ini kita lepas dulu. Ini forever, kita klik di sini. Kemudian ini kita masukkan ke sini sesuai dengan bentuknya, ini berarti cocok. Kalau bentuknya tidak cocok, maka dia tidak akan bisa masuk. Klik. Coba kita klik. Nah, dia akan berjalan seterusnya. Untuk memperlambat langkah, mungkin bisa kita bermain angka di sini. Ketika ini kita kasih angka lebih besar, misalnya 78, maka dia akan semakin cepat. Ketika kita kasih angka semakin kecil, misalnya sini kasih 5, maka dia juga akan semakin lambat. Ketik 5, diklik dulu, kemudian ketik 5, klik di luar. Nah, dia akan lebih lambat. Oke. Misalnya jika kita ingin, wah saya bingung, karena ini menggunakan bahasa Inggris, kita rubah menjadi bahasa Indonesia juga boleh. Klik di sini. Nah, ketika bendera diklik, selamanya, ya, ketika bendera diklik, kemudian kita sprint bergerak 5 langkah. Jika di pinggir, pantulkan, dan event ini akan dilakukan selamanya sampai klik stop. Nah, seperti ini. Kita sudah punya satu animasi yang sangat sederhana tapi menarik. Nah, ini adalah dasar-dasar bagaimana kita menggunakan Scratch. Oke, mungkin tutorial yang mudah ini bisa menjadi video pembelajaran bagi kalian semua untuk giat berlatih lagi. Hanya dengan mencoba ini kalian akan lebih paham, sebab jika hanya diterangkan satu persatu maka kita tidak akan tahu efeknya bagaimana, fungsinya bagaimana. Baik, untuk pembelajaran kali ini, video pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai sekian. Itulah dasar-dasar Scratch, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa untuk terus belajar, berlatih, dan jangan menyerah. Dan untuk membuat game-game Scratch seperti ini sudah banyak panduan, baik yang dari online, buku cetak, maupun dari YouTube, sudah sangat banyak sekali. Gunakan HP kalian, tonton video-video tutorialnya dari berbagai macam sumber, sehingga pengetahuan kalian akan lebih berkembang. Terima kasih. Jangan lupa kondisi saat ini kita tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, kemudian istirahat yang cukup, jangan lupa cuci tangan, gunakan sabun, tetap di rumah, jauhi kerumunan, dan jika kita berkumpul dengan orang, tetap jaga jarak. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan bagi kita semuanya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.